Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kami akan ajak Anda untuk kembali membuka galeri di Apa Kabar Indonesia Siang hari ini untuk menghadirkan informasi selanjutnya, pemirsa, untuk Anda. Di mana informasi ini datang dari Yogyakarta, pemirsa. Nah, inilah pemirsa, ada seorang pemuda warga Karang Taruna ini meninggal dunia karena terkena tembakan yang bisa dikatakan salah sasaran, tertembak senjata laras panjang seorang oknum polisi di Gunung Kidul, Yogyakarta. Dalam video amatir yang direkam warga ini terlihat terjadi keributan saat digelar pentas hiburan dangdut dalam rangka acara bersih Dusun Padukuhan Wuni Kalurahan Ngundur Kapanewon, Giri Subo, Gunung Kidul, Yogyakarta, Minggu malam. Saat kejadian, oknum polisi Bribtu Muhammad Karisma berada di atas panggung sedang melakukan pengamanan. Tanpa diduga, senjata laras panjang yang dibawanya meletus dan mengenai korban Aldi Aprianto yang saat itu duduk di depan panggung. Usai terdengar letusan tersebut, korban terlihat terkapar dan mengerang kesakitan karena di tubuhnya ada luka berdarah. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Namun karena lukanya cukup parah, korban pada akhirnya meninggal dunia. Setelah penyelidikan, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta resmi menahan pelaku yang merupakan anggota Polsek Giri Subo Gunung Kidul. Bribtu Muhammad Karisma ditahan sejak tadi malam setelah statusnya ditetapkan sebagai tersangka. Ya, untuk mengetahui informasi terkini, kita akan menanyakan langsung pemirsa dengan AKBP Verena Sri Wahyu Ningsi, Kasubdit Penmasbid Humas Polda DIY. Selamat siang, Bu Verena. Selamat siang, Mbak Ken dan Mbak Vena. Bu Verena, kami ingin dengar penjelasan terlebih dahulu kronologi dari kasus ini seperti apa, Bu? Baik, Mbak. Jadi untuk kronologis kejadian pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 20.30 itu ada kegiatan pentas musik dari Bersih Desa di Dusun Wuni. Kemudian di jam 22.30 terjadi keributan antar penonton dan anggota kami yang melaksanakan pengamanan, salah satunya adalah tersangka Bribtu MK itu melaksanakan pengamanan, berusaha untuk melerai kejadian atau perkelahian yang terjadi di depan pentas itu dengan mengambil senjata yang dibawa oleh juniornya. Nah, pada saat mengambil senjata yang dibawa oleh juniornya ini sudah disampaikan oleh saksi HI bahwa senjata dalam kondisi dikokang dan pihak tersangka MK ini menganggukkan kepala menandakan memahami. Pada saat setelah menerima senjata langsung disandang oleh tersangka MK dengan arah menuju ke bawah, arah senjata ke bawah. Kemudian pada saat di depannya masih ada penonton yang gaduh, kemudian dia berusaha untuk melerai dengan menundukkan badan. Nah, pada saat itu secara tidak sengaja senjata yang dibawanya atau disandangnya ini meletus mengenai korban Aldi Aprianto. Oke, jadi mau dikatakan bahwa ini adalah satu proses ketidaksengajaan begitu, Bu, meskipun senjata sudah disampaikan, sudah dikokang, siap untuk menembak begitu? Ya, ini adalah kelalaian dari anggota pada saat menerima senjata, tidak mengecek kembali senjata yang dibawanya. Ya, berdasarkan keterangan dari pelaku, Bu, setelah pendalaman, apa kemudian yang disampaikan oleh pelaku karena pelaku sendiri mengetahui bahwa dirinya ini melanggar SOP? Ya, tentunya pelaku mengakui atas kesalahan yang telah dilakukan, atas kelalaiannya, dan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Dan pelaku membenarkan apa yang sudah diterangkan di depannya penyidik. Bu Verena, apakah untuk acara semacam itu, Bu, memang prosedurnya dibutuhkan pengamanan sampai harus menggunakan senjata laras panjang? Ya,
tentunya pada saat masyarakat mengadakan suatu kegiatan itu melalui proses perizinan. Dan di dalam proses perizinan ini tentunya ada bahan-bahan keterangan dari intelijen yang perlu perkuatan atau persiapan untuk pengamanan. Nah, penggunaan senjata tajam ini tentunya berdasarkan dari kejadian yang sebelumnya terjadi ya. Mungkin di daerah tersebut pernah dilakukan kegiatan pentas seni dan ada keributan. Nah, di bawahnya senjata ini kan sebenarnya pada saat rekan-rekan kami yang melakukan pengamanan dan ada kemungkinan atau terjadi hal-hal yang nanti di lapangan membutuhkan suatu tindakan, baik itu untuk peringatan ya, tembakan peringatan, melerai dan lain sebagainya, itu bukan diperlukan. Hanya saja memang penggunaan dari senjata tersebut harus berdasarkan dengan aturan yang ada sesuai dengan Perkap nomor 1 2009. Begini Bu, apakah pelaku ini memang juga atau semua anggota kepolisian ini mempunyai izin, mempunyai wewenang untuk menggunakan senjata tersebut Bu? Ya, jadi senjatanya adalah senjata organik yang berada di unit Samapta ya Mbak ya. Jadi anggota yang melaksanakan pengamanan dan sudah diizinkan oleh pimpinannya untuk membawa senjata, ini tentunya dia diperbolehkan untuk membawa senjata. Ini berbeda dengan senjata yang dibawa perorangan anggota Polri, karena itu harus melalui pemeriksaan psikologi secara pribadi. Baik, walaupun mereka yang berada di atau menggunakan senjata ini juga ada melakukan pemeriksaan psikologi, tetapi dengan melihat perkuatan atau jumlah dari penonton dan kerawanannya, tentu ini menjadi pertimbangan sendiri untuk senjata digunakan di acara-acara pengamanan. Hanya saja penggunaannya sesuai dengan tingkat kerawanan yang ada. Oke, baik. Terima kasih Bu Verena dari Mapolda DIY. Terima kasih atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang.